Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan natty or not, is Zoosidon natty or not, gue bakal nge-gym dulu. Ya, sebelum kita ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, selalu kita gym dulu guys. Jadi gue tepatin janji gue. Oke guys, jadi sesuai janji, hari ini gue bakalan bahas is Zoosidon natty or not. Gue tuh pakai roid atau natural sih? Jadi gue sebelum gue masuk ke pembahasan tersebut, gue bakal nge-gym dulu ya. Gue bakal gym singkat, bench press. Sekarang gue bakal nyoba top set PR. Kemarin gue coba CP 60 dapat 4,5. Cuman kalau misalnya gue grind lebih lagi, mungkin dapat 5-nya sih. Sekarang gue bakal kurangin bebannya dikit, get that mindset in. Sekarang lagi hujan by the way. CP 55, gue harap gue bisa dapat banyak ya. So, top set hari ini. Jadi quest to 200 kg bench itu begins today. Informasi bebek, gue 88 kilo masih sama, 88,5. Jadi naik dikit lah, pagi-pagi itu. Anyways, gue bakal bikin video ini karena sesuai janji dari Q&A gue yang kemarin gue buat. Dan mungkin kalian udah tahu ya, dari komen-komen TikTok, YouTube, maupun Instagram, itu banyak banget. Bang, lu pakai roid apa sih? Bang, lu natty or not? Lu natty apa enhanced? Itu banyak banget yang nanya. Mungkin kalau kalian udah nonton gue dari awal gue bikin TikTok, mungkin kalian udah tahu ya gue natty apa enggak. Karena progres gue itu benar-benar kelihatan banget. Tapi gue bakal spill nanti deh ya. Anyways, kita bakal nge-gym dulu. Standard chest workout. Gue bakal fokus ke bench hari ini. Let's go. ...93 kilo guys. Sekarang oh, that felt light. Very fast. Should be 35. Harus cepet guys. Mungkin kalian tanya ya, bedanya fast twitch sama slow twitch muscle fiber apa di bidang bodybuilding atau powerlifting atau nge-gym lah. Basically, gue itu fast twitch karena gue tuh benar-benar eksplosif kalau misalnya lift weights. Dan ada juga teman gue yang slow twitch. Yang slow twitch itu biasanya grindnya itu benar-benar lama guys. Kalau PR tuh grind 10 detik bisa dapet. Tapi kalau misalnya gue, kalau mau 1 rep max, itu grindnya maksimal banget tuh 4 detik. Itu udah maksimal. Kalau misalnya 4 detik udah gak angkat ya udah, gue gak bakal dapet. Karena tipe muscle fiber gitu fast twitch. Jadi bedanya itu guys, fast sama slow twitch. Let's go. Ini harus cepet banget guys, harus. Dari sini gue bisa tahu gue bisa top set apa enggak, top set PR. Yeah, cepet banget sih. That was pretty fast. Okay guys, time for top set PR. 155 kgs. Let's see. Kita lihat berapa yang bisa dapat. Body weight 88. Let's go guys. Dapat 5. Dan not as I expected to be. Fuck. Apa guys, go. Oke guys, karena tadi gue cuma dapat 5. Sebenarnya kalau dihitung-hitung ya,
Gue ngelakuin PR yang kemarin sebelumnya sih. Jadi benar-benar sama. Anyways, gue harus kalau bisa gue dapat 5 lagi itu baru gue PR. Let's go. 5 more. Come on, baby. Empat guys. Apalah lumayan. Better than nothing. Palm gue sakit anjir, kenapa ya? Aneh. Fuck. Anjing berat banget anjing. Oh my god. Oh shit. 55 nih. Gila berat banget. Cir. Apaan ini cok? Baik, kita turunin beban cuma 40 aja deh. Cepet 40 aja udah. Capek gua. Palm gue sakit banget anjing ini ya. Ganggu ini sumpah. Ganggu banget palm gue. Anjing sakit banget. Oke guys, kita posing tipis dulu kali ya. Meskipun hari ini workoutnya nggak terlalu bagus, tapi pumpnya tetap dapet guys. Delts gua lagi gede banget nih. Gua hold this pose sampai benar-benar lama. Sebelum kita masuk Q&A-nya, sebelum kita masuk ke pembahasan nanti kita mandi dulu guys. Kita masih bau ya. Oke guys, gue bakal lakuin rutin gue dulu, skincare dulu ya. It's a habit. Skincare routine done. Oke, gue baru aja kelar mandi. I have something special. Natty or not? Oke guys, jadi mari kita mulai pembahasannya ya. Jadi mungkin jadi video ini bakal gue bagi jadi 3 part. Part pertama itu kenapa orang-orang pada kira gue roid, dan kenapa orang-orang kira gue roid itu asumsi gue kenapa ya. Kedua, gue bakal bilang gue itu natty atau roid. Dan ketiga, gue bakal kasih tahu alasannya kenapa gue natty atau kenapa gue roid. Jadi bahasan pertama, first of all, gue itu baru umur 19 tahun. Dan mungkin kalian sering nonton lah video gue di TikTok atau di Instagram. Gue umur 19 tahun di Indonesia udah bisa bench press 185 kilo. Dan gue itu mungkin ya itu deh, umur 19 tahun udah bisa bench press 185 kilo. Reason kedua kenapa orang-orang kira gue roid itu progress cutting gue ya. Kemarin kan gue sempet bulky banget ya.
bulky, lumayan. Itu gue beratnya 97-100 kilo, dan gue cuttingnya cepet. Ini cepet nih. Dan gue kelihatan abs-nya sama ya keringnya itu lumayan cepet lah bisa dibilang. Padahal gue belum kering-kering amat loh guys. Gue biasa, gue lean aja sih, bukan sampai kering. Gue baru lean, gue baru masuk fase lean. 3, itu waktu itu sempat ada jerawat di dada gue ya. Jerawat di dada gue sama jerawat di belakang gue. Itu kenapa orang-orang kira gue pakai roid tuh. Kayaknya yang paling bikin orang-orang kira gue pakai roid itu karena gue jerawatan di dada ya. Padahal sekarang jerawatnya udah kayak nggak ada guys. Waktu itu ada ya. 4, oh ya, mungkin kalian pada kira belakangan ini 3 bulan terakhir progress cutting gue itu cepet banget. Tapi kenapa bench press gue malah naik? Nah, jadi itu deh 4 asumsi gue kenapa orang-orang kira gue roid. Oke, fase yang dimana kalian tunggu-tunggu nih. Ready or not? Jawabannya nih. Jadi ini jawaban gue, Netty. Let's move over to part number 3. Netty, bro. Oke, jadi ini klaim gue ya. Klaim gue itu gue Netty nih. Tapi aneh banget loh guys, masa gue Netty or not ke diri sendiri aja. Emang bener-bener gabut emang gue ya. Tapi gak apa-apa guys, karena kalian request gue terus, gue Netty or not, ya gue buatin buat kalian ya. Gue bakal buatin buat kalian, gue bakal jawab sejujur-jujurnya. Hanya Tuhan yang tahu juga, gue jujur. Pokoknya klaim gue itu gue jujur, gue Netty ya. Jadi kita singkirin aja ya sini. Part number 3, kenapa gue Netty ya. First of all, gue bakal address yang pertama dulu. Bench press gue kenapa bisa kuat banget di umur 19 tahun. Jadi dari gue awal latihan, itu emang strong point gue tuh di dada guys. Dada gue emang dari dulu emang udah, ya bisa dibilang genetically gifted lah. Dan di movement apapun yang pushing itu, gue pasti kayak kuat gitu. Nah, gue bisa berani bilang ini, karena apa? Karena tiap orang masing-masing itu pasti punya kekuatan yang berbeda ya. Kayak kelebihan masing-masing. Nah, gue ya kelebihannya di bench press. Dan gue jujur aja, deadlift gue tuh ampas banget guys, ampas. Karena apa? Karena torso gue ini panjang, torso gue lumayan panjang, dan kaki gue torso gue lumayan panjang. Dan setahu gue kalau torso lu panjang ya deadliftnya jadi susah, karena ya range of motionnya itu tambah banyak. Dan sebenarnya itu achievable naturally sih kalau buat kalian yang serius banget dan udah nge-gym 4 tahun dan specialty kalian bench press, ya pasti achievable naturally. Dan gue as a teenager, training regimen gue itu sebenarnya berputar dengan bench press. Pasti prioritas gue itu bench press, gitu ya. Oke, asumsi gue number 2 gue bakal address. Progress bulking gue cepet banget ya. Progress cutting gue cepet banget. Jadi sebenarnya genetik gue tuh bukan endomorph. Genetik gue tuh ectomorph. Gue tuh dari dulu tuh kurus terus guys. Susah banget naik berat badan karena gue emang malas makan orangnya. Dan metabolisme gue itu cepet banget. Nah, makanya gue kalau misalnya cutting itu bener-bener gampang banget. Kayak bener-bener no effort, gue skip 1 mil aja. Besokannya gue langsung turun sekilo guys. Mungkin itu water weight ya, cuman ya sama aja sih. Gue tuh turun berat badan itu bener-bener gampang banget. Makanya gue makanan tuh bener harus fokus, gak boleh skip sama sekali. Dan kenapa bisa cepet banget, dan gue bakal address ke claim nomor 4 ya. Kenapa gue cutting terus bench press gue naik. Nah, ini sebenarnya lebih ke effort sih guys, hard work ya. Karena diet gue itu sebenarnya bener-bener protein semua. Gue jus dada ayam tiap hari minum 2 kali guys. Gimana nggak enak? Kalau misalnya kalian will put in the effort, ya kalian pasti bisa lah. Hard work ya, it beats talent bro, it beats genetics. Hard work beats genetics. Tapi hard work beats genetics, pas genetics don't want to work hard. Keep that in mind. Jadi klaim ketiga ya. Jadi klaim yang terakhir deh, gue belum jelasin. Tadi ya, kan gue bulking ke cutting itu cepet banget kan progresnya, itu karena gen gue ectomorph. Lumayan gampang untuk lose weight ya. Gain weight menurut gue itu lumayan susah. Cuman gue nggak tahu gue ada mesomorphnya apa enggak. Kalian
Sebenarnya gue nggak percaya sih sama game doesn't work. Gue percaya I'm a mix of three sih sebenarnya. Anyways, kita lupain aja. Kita get to the last one ya. Yang terakhir, kenapa bisa ada jerawat di dada gue? Jadi guys, gue udah record semuanya, cuman ternyata mic gue tuh mati. Jadi gue harus ulang lagi guys. Jadi kenapa gue jerawatan di chest sama di back? Jadi pertama-tama gue itu orangnya gampang banget keringetan guys, bener-bener gampangnya setengah mati keringetan. Dan kelenjar keringet gue tuh sebenarnya banyak banget. Jadi since gue live di Indonesia, di mana itu selalu panas dan gue sering pakai baju terus setiap hari, badan gue jadi lembab dan alhasil darah gue kena jadi jerawatan guys. Bukan cuma itu doang, gue emang prone to acne. Jadi dari kecil tuh belakang gue emang udah jerawatan. Jadi karena sekarang gue lagi bulking, terus badan gue membesar dan gue tiap hari pakai baju, ya jadi lembab, ya jerawat gue jadi nambah guys, karena keringet gue itu selalu banyak banget. Sumpah, gue kalau misalnya gue duduk 10 menit aja di ruangan yang panas atau nggak anget, itu keringet gue langsung ngocor guys, bener-bener nggak enak. Tapi kalau misalnya di ruangan AC ya pasti nggak keringetan, cuman tetap aja kalau misalnya ada panas dikit lah, itu badan gue tuh langsung lembab banget dan keringetan, dan alhasil jerawat gue muncul. Tapi bukan cuma itu doang guys, gue waktu itu sempat minum whey protein. Nah, gue minum whey protein selama setahun kalau nggak salah, dan jerawat gue tuh selalu muncul. Karena apa? Karena gue semi whey intolerant guys. Gue tuh agak alergi ke whey. Jadi kalau misalnya gue minum whey protein, badan gue jadi jerawatan gitu. Dan sabun yang gue pakai itu mungkin juga nggak cocok sama kulit gue. Nah, itu kenapa gue jerawatan di dada. Dan kalau orang jerawatan itu bukan berarti mereka pakai roid guys. Bahkan ada banyak orang yang pakai roid dadanya nggak jerawatan. Sebenarnya tergantung genetik. Kalau misalnya gue pakai roid ya, misalnya, dan gue prone to acne, wah jerawatnya udah bukan main guys banyaknya. Makanya gue nggak mau pakai roid sebenarnya, karena gue tuh prone to acne. Kalau misalnya gue pakai, ya itu malah kasih gue lebih banyak masalah lagi, bukannya malah nenangin gue gitu, atau nggak malah make my problems disappear, malah tambah banyak nanti masalahnya. Ini sebenarnya gue sekarang gak pakai mic ya, karena mic gue lagi dicas, dan kebetulan kemarin mic gue tiba-tiba mati. Jadi selama 10 menit gue ngomong itu bener-bener gak ada suara guys, jadi gue harus bener-bener ulang lagi. Jadi gitu guys. Next, moving on. Kenapa gue neti? Kenapa gue gak ambil roid aja sih? Kenapa potensi gue itu udah lumayan, bisa dibilang lumayan lah ya, dan kenapa nggak gue ambil roid dan take it to the next level gitu, lebih kompetitif lagi. Sebenarnya gue pengen kompetitif, tapi sebenarnya gue itu lebih mengutamakan safety dibanding ego guys. Tapi jujur aja, kalau lu kompetitif, berarti lu egois. You wanna be the best, pasti mau jadi terhebat. But at what cost? Kalau misalnya lu pakai roid, you'll be the best, but at what cost? Health problems, masalah kesehatan, side effects yang lu nggak tahu. Ya, gue tuh I'm not willing to risk it sih sebenarnya. Karena bisa aja side effect gue itu kalau misalnya gue ambil roid bisa aja mild, tapi bisa aja ya parah. Jadi I'm not taking the chance sebenarnya. Bisa sih gue konsultasi dulu, cuman ya untuk sekarang gue gak mau, karena gue masih muda juga kan, masih 19 tahun, dan free testosterone levels gue masih naturally high, dan belum ada decline in free testosterone. Misalnya gue udah umur 30-an, itu kan emang secara natur manusia itu free testosterone-nya as a male itu pasti decline, pasti turun. Nah itu gue mungkin bakal konsultasi dulu sih sama dokter atau health professional, mungkin orang yang udah ngerti tentang steroid. Nah, mungkin gue ambil lah, mungkin roid yang aman-aman, misalnya kayak testosteron gitu, atau gue kurang tahu sih. Cuman untuk sekarang sih gue nggak mau ambil dulu, karena gue pengen max out my natural potential dulu. Gue baru gym 4 tahun nih guys, setidaknya gue mau nunggu lah sampai gym 10 tahun, sampai bener-bener natural limit gue, karena ini
sekarang tuh kondisinya gue masih belum apa-apa guys dibanding limit gue tuh masih panjang perjalanan gue nggak mau ambil roid langsung karena masih panjang banget perjalanan gue aja di gym sekarang masih kurang maksimal latihannya, sekarang masih males-malesan. Gue bener-bener harus 100%in dulu guys, gue bener-bener harus reach my potential dulu. Gue harap sih gue bisa bench press 200 kilo plus ya, naturally, dan squat mungkin 200 plus juga. Deadlift sih udah gak mungkin karena ya deadlift it's not my thing sih sebenarnya, kan lower back gue. Anyways, itu aja sih guys ya. Semoga kalian ngerti lah, dan mungkin semoga kalian percaya. Kalau misalnya kalian nggak percaya sih nggak apa-apa ya, itu pendapat kalian dan cuma Tuhan yang tahu gue itu honest apa enggak, gue itu jujur apa enggak. Cuman kayak gue klaim gue sekarang jujur 100% gue jujur, dan terserah kalian mau percaya apa enggak sih. Kalau misalnya kalian nggak percaya, itu gue juga seneng karena ya gue nanti kalian kira gue roid itu udah achievement sih. Cuman ya I'm not trying to be cocky, I'm not trying to be anything, I'm just saying what I am. Gue katakan apa adanya guys sekarang, apa adanya. Jadi ya kalau buat kalian komen-komen TikTok, komen Instagram bilang gue roid, terus sebenarnya gue agak seneng juga guys. Tapi gue gak seneng sih kalau misalnya gue dipanggil gara-gara jerawat. Ya tapi gak apa lah, at least gue nanti dan dituduh roid. Cuman gue juga banyak sih yang percaya gue neti, dan mungkin orang-orang itu, beberapa orang tuh percaya gue neti karena mereka itu ngerti tentang genetik dan hard work. Sebenarnya kalau genetics sama hard work itu work together, itu bisa unstoppable guys. Dan kalau misalnya orang-orang yang punya genetik yang lebih bagus daripada gue dan work ethic mereka juga lebih bagus daripada gue, naturally pasti ada di luar sana. Mereka mungkin punya badan yang jauh lebih gede daripada gue, lebih kuat daripada gue, tapi still nutty guys. Karena apa? Karena ya itu work hard work sama genetics. And kalian mungkin juga bisa lebih melebihi gue ya. Kalau misalnya kalian work hard and have the right genetics, genetik kalian harus tepat, lebih bagus daripada gue, pasti ada banyak bahkan. You just don't know because you don't want to work hard. Untuk kalian yang nuduh gua roid, mendingan lu work hard dulu deh biar ngertiin dulu. Karena potensi natural itu nggak serendah yang kalian kira guys. Nggak selalu orang yang pakai roid itu instantly get bigger. Orang-orang yang pakai roid pun itu mereka tetap harus kerja keras untuk mendapatkan tubuh mereka yang mereka miliki. Kayak contohnya banyak di luar sana youtuber kayak Larry Wheels gitulah, semuanya you name it lah, mereka tuh work harder than me, they use steroids, makanya badan mereka tuh kayak gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin belum mencapai tubuh ideal kalian harus tetap semangat, kalian harus tetap work harder, dan especially kalian nggak boleh nyerah. Kalian juga nggak boleh terlalu ngebanding-bandingin diri kalian dengan orang lain guys. Always compare yourself to who you were yesterday, karena genetik lu ya genetik lu gitu. You can't be somebody else. Kayak lu cuma bisa jadi diri lu sendiri. Jadi keep that in mind guys. Jadi guys, itu aja sih untuk video kali ini. Semoga kalian puas ya dengan jawaban gue, neti or not. Jawabannya neti. Dan mungkin untuk kedepannya kita lihat aja nanti deh. Gue bakal tetap upload video-video yang interesting kayak gini. Habis itu diary gue yang day 1 day 2 lean bulking. Cuman lean bulking gue kayaknya udah hampir kelar guys. Gue pengen cutting lagi sih sebenarnya cutting kemarin tuh gue kurang puas sih. Gue pengen ngeringin badan lagi, mungkin turun lagi nanti ke 85 ya mungkin. Dan ya, kalau misalnya kalian mau usulin ide video buat gue, silahkan komen di bawah. Jangan segan untuk komen di bawah guys. Jangan lupa leave a like please, I need it. Kalau misalnya kalian suka video ini dan mungkin mau lihat video-video kayak gini lainnya di channel gue, subscribe, like, dan komen. Jangan lupa guys. So, I love you all. See you in the next video.